Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, para masyayikh, para ukhtinal karimah, para habaib yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhus kepada Imam Masjid At-Taqwa, panjenenganipun akhinal kiram Bapak Kyai Maksum, Bapak Kyai Muhammad Kafik, Bapak Kyai Heri Suparji, yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya, yang kami takzimi segala fatwa dan dawuh-dawuhnya. Wabil akhus kepada seluruh para tamu undangan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kepenuhan Hulu, Bapak Camat yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Kepenuhan Hulu beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada aparatur pemerintah desa TSM Muara Jaya. Wabil akhus kepada panjenenganipun Bapak Setiono selaku Kepala Desa Muara Jaya, soho ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Muara Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada para agnia, para donatur, para keluarga besar sesepuh TSM Muara Jaya. Wabillahi khos kepada Bapak Rubiono, Bapak Kasum Hidayat. Wabillahi khos kepada Bapak Indra Wahyu Hidayat Lubis. Alhamdulillah yang telah berjuang derek mengayu bagio dengan keluarga besar TSM Muara Jaya, Bapak Haji Lubis, Bapak Haji Kafik, lambene tansah meringis karena durung payu rabik. Mudah-mudahan para agnia, para donatur selalu diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat, umur yang barokah. Keluarga besar TSM Muara Jaya, keluarga besar Jamiah At-Taqwa selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wabillahi khos kepada Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Muara Jaya. Wabillahi khos kepada MWC NU Kecamatan Kepenuhan Hulu. Wabillahi khos kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada pemuda Karang Taruna, keluarga besar Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di Muara Jaya yang kami banggakan. Tak lupa kepada keluarga besar santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, mbah kakung, mbah putri, yang perawan-perawan moga-moga cepet dapat suami, yang joko-joko cepet rabi, yang dudo rondo enggal uli ganti, yang tua-tua moga-moga cepet dapat rezeki, enggal berangkat haji. Amin Allahumma. Para pengusaha, bos-bos sawit yang hidupnya selalu berkah, sugih ibadah dan tidak pelit. Kalau pelit maka anunya kecepit, anu drijine
keluarga besar, para tamu undangan, para alumni, para bapak haji, bu hajah yang berdiri ngadeg, moga-moga imannya yang jejeg, yang pada lenggah gelasah, yang pada ahli ibadah, yang sedang sakit moga-moga ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang lagi wudunen ilang wudune, yang lagi loro mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawaken laisal ghinna an kasratil ardi walakinnal ghinna ghinnan nafsi. Yang disebut kaya, yang disebut sugih bukan dari hartanya, bukan dari pangkatnya. Menurut Kanjeng Nabi, orang yang paling sugih adalah orang yang paling ayem hatinya, orang yang paling tentram hidupnya. Insya Allah orang TSM Muara Jaya adalah orang yang paling sugih sengalam jagat raya. Orang setarnya berbeda, maka finish hasilnya pun berbeda. Bukan maksud untuk membandingkan. Maaf, ada orang baru bisa beli mobil kecil sudah sangat bahagia. Tapi saya baru pernah lihat di Muara Jaya, orang punya mobil besar, punya kereta Fortuner, punya kereta Pajero buat nyebrang sungai, buat bawa brondolan kelapa sawit, bahkan buat berangkat ngarit. Saya kira orang Muara Jaya wong sing paling sugih sealam jagat raya. Mohon maaf Pak Kaji Lubis, tadi Fortuner GR-nya baru buat nyebrang sungai, jemput saya, jadi mohon maaf sampai benyok bempernya. Tapi saya bertanggung jawab Pak Haji, tenang saja, karena yang nyetir bukan saya tinggal ngikut sambil nganyut ke sungai tadi saya. Saya pikir bahwa orang Muara Jaya adalah orang yang paling sugih sealam jagat raya, karena punya mobil Fortuner, punya kereta Pajero, bukan buat kaya, bukan buat gaya, tapi ternyata diniatkan sesuai dengan nama TSM, Taman Sorga Masyarakat. Maka hari ini saya minta semangat tepuk tangan buat panitia keluarga besar TSM At-Taqwa Muara Jaya yang keprok utangnya lunas KB, yang aminya keras utangnya banyak, moga-moga rezekinya barokah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Gusti Allah ndawaken ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata karunia dan rahmat Allah jika dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan, tentu lebih banyak rahmat dan karunianya Gusti Allah. Maka maaf punten, orang pinter dan orang cerdas itu beda. Halo, assalamualaikum. Wong pinter karo wong cerdas niku beda. Pinter itu karena dilatih, pinter itu karena berlatih, pinter itu karena dibentuk. Tapi kalau cerdas itu sebab keadaan, cerdas karena kondisional. Maaf, orang kalau masih hidup biasanya baru bisa mikir dengan pinter. Tapi kalau orang sudah mati barulah bisa mikir dengan cerdas. Bukti nyata. Saya mau tanya nih sama yang masih hidup, sebelah kanan. Assalamualaikum. Halo, masih ambekan? Berarti hidup nih ciri-cirinya nih. Mohon izin saya mau tanya Bu, pas saya minta bantuan,
tolong dibantu secara logika nalar saja. Antara ban bekas sama emas sekarung, lebih mahal ban bekas apa emas sekarung? Berarti nggak bantu saya ini. Saya udah bilang tolong dibantu secara nalar logika yang biasa, santai aja. Ulangi. Bu muslimat, bu, ban bekas sama emas sekarung secara logika mawon bu, lebih mahal ban bekas apa emas sekarung? Nah, ini jawaban wong pinter. Ban bekas sama emas sekarung tentu lebih mahal emas sekarung. Ini jawaban wong pinter. Tapi ada orang gak bisa berenang, ora bisa ngelangi, kecemplung kali, disuruh milih antara ban bekas sama emas sekarung. Kira-kira milih emas sekarung apa ban bekas? Nah, itu jawabannya wong cerdas. Saya ulang. Orang kalau masih hidup itu baru bisa mikir pinter. Tapi kalau orang sudah mati baru bisa mikir dengan cerdas. Soalnya orang kalau masih hidup gak cuman pinter, biasanya licik. Liciknya, kepinginnya ban bekasnya kecandak, emas sekarung juga digondol. Itu liciknya orang masih hidup. Tapi ternyata kalau orang sudah mati, ketika napas udah sampai tenggorokan, ketika napas udah sampai kerongkongan, baru bisa mikir. Antara ban bekas sama emas sekarung, bagi orang yang gak bisa berenang tentu lebih penting ban bekasnya. Artinya orang kalau sudah mati barulah bisa berpikir cerdas. Antara sholat sama harta bendanya, lebih penting sholatnya ketimbang banda dunyane. Antara ibadah karo klopo sawit, lebih penting ibadah ketimbang klopo sawite. Tapi baru bisa mikir begitu bareng wis nglakoni mati bu. Anda pikir jenengan rawuh teng mriki berbeda? Boten, kita semuanya sama bu. Ternyata kita lahir di dunia ini sama. Kita lahir dengan keadaan kaya raya. Bos sawitnya sama tukang dodos sawitnya ternyata lahir ke dunia sama-sama kayanya, sama-sama sugihnya. Hari ini contoh, jenengan bisa ambekan mangsluk metu orang majek orang bayar, meripat bisa keyip orang mawin dadak nyeklek saklar. Sugih enggak? Sugih enggak? Sugih ini bu. Tangan masih bisa ditekuk, kaki masih bisa ditekuk. Ini ditekuk kon padang lakoni sujud. Bayangkan kalau Allah kasih kemiskinan sama kita, tangan gak bisa ditekuk, kaki gak bisa ditekuk. Kalau tangan kaki gak bisa ditekuk, sampean rumah tangganan manuke nganggur. Yang sono ketawanya telat. Jangan Anda berpikir saya sedang cerita vulgar, tapi at-tafakkaru sa'atan khairum min alfi raqatin. Orang mau mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Mari kita mumet bareng-bareng. Begini bu. Assalamualaikum. Ada hewan di Cilacap namanya tengu. Kira-kira sampai Provinsi Riau. Betul ya, sini Provinsi Riau. Sampai Provinsi Riau ada hewan namanya tengu apa enggak? Ada. Bagi yang belum tahu tengu, saya kasih tahu Pak. Tengu itu sedulure kami tetep adine
abine kemerki ponakane merutuk. Gak usah tanya Tengu anaknya siapa. Tengu anaknya Tengu. Ada Tengu hewan sebegitu kecil kok berkembang biak punya anak. Kalau Tengu manat berarti meteng. Kalau Tengunya meteng saya nggak habis pikir. Gue sepira gede bekaka saya jajan. Yang kedua, kalau hamil maaf punten, bolongane gedene sepiro konggone nglebok nora kesasar. Lah kok meteng berarti anak Tengu lanang, anak Tengu wadon. Kalau ono Tengu lanang, ono Tengu wadon, mungkin ada Tengu gelem selingkuh deh. Saya masih mikir lagi. Tengu hidupnya di ketiak, uripe nang kelek, lah ku ambekan. Tengu hidupnya di ketiak, lah ku napas. Kalau napas berarti punya tenaga. Kalau punya tenaga berarti makan. Berarti Tengu hidup di ketiak, dia makan, berarti nggak kelewatan uli rejeki dikasih rahmat oleh Gusti. Maka artinya Bu, hidup kita lahirnya saja udah sugih. Maka TSN, Taman Surganya Masyarakat, mari kita di dalam sholat jangan kepinginnya doa sama Gusti Allah pingin dikasih sugih melulu, padahal kita lahir udah sugih. Halo, kita lahir aja udah sugih. Maka sangat kekanak-kanakan kalau kita sampai merengek minta ini minta itu, padahal kita lahir di dunia aja sudah diberi sugih. Maka kenapa masjid kita, masjidnya sebelah mana masjidnya? Oh iya, sebelah sini ya Allah. Ini saya tanya betulan Bu, saking bingungnya tadi muter. Saya tanya betul masjidnya sebelah mana. Ibu-ibu tangannya ngacung ke sono. Ada ibu-ibu gara-gara kipasan tangannya udah nggak mau ngacung, jadi cuman begini. Pak Haji Lubis, Pak Haji Kafik mana nih? Untung saya paham bahasa isyarah. Jadi kalau begini berarti di sono. Saya tanya masjidnya sebelah mana? Taman Surganya Masyarakat. Apa itu? Majelis taklim, majelis zikir. Ini jenengan lagi mampir ke Taman Surganya Gusti Allah. Bukan cuma Taman Surganya Masyarakat, ini Taman Surganya Gusti Allah. Sampai di belakang kita ada masjid yang Masya Allah belwera, cara Cilacap belwera. Ingatase nang tengah alas guys. Nengok kanan sawit, nengok kiri sawit. Saya lagi mikir, lah sampai di Muara Jaya semene wong akeh, saya ngebatin ini menungso asli apa udung? Asli, asli. Kalau asli saya lagi mikir keluarnya dari mana? Kok bisa kumpul sebegini banyak ya Allah ya Rahman? Ini kalau panas-panasan begini, deleweran keringetnya sampai blobor celake. Mudah-mudahan ikut blobor kabeh dosane. Ya Allah, ibunya cantik-cantik luar biasa, bibirnya merah-merah. Nih kalau udah merah begini takutnya luntur Bu. Biar nggak luntur berarti ngajinya sampai jam berapa nih? Jam berapa? Jam 5 sore. Sholat asarnya jam berapa? Setengah 6. Ya Allah. Betul tuh Kiai. Beda waktu. Jadi kalau di Muara Jaya sholat duhur ke asaran, asar ke maghriban.
Jadi sini kalau mancing sholat asar jam berapa Kiai? Ini udah mancing ini? Setengah 4. Gimana Kiai? Oh, mancingnya jam 4 kurang 1/4. Oh ya, aman. Ngajinya nanti selesai jam 5. Salat asarnya setengah 6. Kalau saya kan musafir, saya mendapat fasilitas. Kalau jenengan belum bisa dikatakan musafir, Bu. Jadi nih pengajian gak usah lama-lama. Loh, ini di dalam kitab Huniyah zamannya Sayyidina Abu Bakar ada manusia meninggal dunia, wafat sedo alias mati. Ya Allah, semangat banget bilang mudar. Bukan saya yang ngomong, sebelah sana tuh. Bareng mati itu jenazah di rumah persis kayak mayat zaman sekarang, Pak. Dimandikan, diulesi, di kain kafani, ditali pitu, dimasukkan ke dalam kasuraga. Sebentar, di tengah sini, ibu-ibu tahu kasuraga enggak? Kasuraga itu keranda mayit. Keranda mayit cara orang sini apaan? Gimana? Randa. Hebat bener Muara Jaya jenazah numpakin randa. Subhanallah. Besok mayit Cilacap nyebrang ke sini buat naik randa. Hebat bener, randa. Oh, keranda. Jadi bukan keduda. Orang Cilacap nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga itu badan. Jadi kasur raga, tempat untuk badan yang gak udah ada nyawanya, alias buat jenazah. Jadi kalau masih bernyawa yang gak dimasukkan ke kasur raga. Di sini kasur raga nyebutnya keranda. Ketika jenazahnya dimasukkan keranda, hendak disolati, ujuk-ujuk dumadakan kerandanya ubah banter banget. Kayaknya mayite urip maning. Penasaran pada mau nyolatin, kerandanya obah, akhirnya dibukalah itu keranda. Barang kerandanya dibuka, betul itu jenazah lagi uget-uget begini. Penasaran yang mau nyolatin, dibukalah itu kain kafan. Setelah kain kafannya dibuka, apa yang terjadi saudara-saudara? Kok malah gol? Emang mayitnya bal-balan. Ternyata setelah dibuka itu kain kafan, ada ular gede banget lagi ngelilit badannya si jenazah, lagi ngegigit lehernya, udah sampai kerongkongannya. Geger yang mau nyolatin pada berlarian cari gebug. What is a gebug? Gebug is a pentung. You know pentung? You know pentung? Yes, I do pakdel. Bareng ancang-ancang pegang pentung, mau mentungin itu ular yang lagi ngelilit itu jenazah. Ketika mau dipentung, ternyata si ular bisa ngomong kayak manusia. Si ular ngucap, manusia, lulu pada mau gebukin gue, emang gue salah apa sama lulu pada? Ternyata ularnya ular Jakarta. Kaget yang mau ngegebuk. Subhanallah, laula, kok sampai bisa ngomong kayak manusia? Iya, sebab saya ular bukan sembarang ular, saya ular utusannya Gusti Allah. Orang pada kaget, pentunya langsung ditaruh, gak jadi buat mentungin ulok. Akhirnya manusianya pada tanya, ular sampai ngegigit ini leher mayit, emang salah apa mayit ini sama sampean? Ular jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya, saya memang ular, tapi saya diutus oleh Allah supaya ngegigit ini leher mayit
waktu lagi hidupnya di dunia dengar adzan tapi nggak langsung sembahyang, dengar adzan tapi nunda waktunya sholat, udah manjing sholat tapi ternyata nggak langsung ambil wudhu. Jadi siapa orangnya? Wong Muara Jaya. Udah masuk waktu sholat tapi nggak langsung melaksanakan ambil wudhu, nggak langsung melaksanakan sholat, alias suka nunda waktunya sholat. Besok matine cokotin ulo gede banget. Berarti ngajinya ojo sore-sore. Takut digigit ular, Bu. Ya Allah. Makanya hari ini ngaji saya dari apa? Tadi kecamatan apa? Tambusai. Dari kecamatan Tambusai. Agak susah saya nginget-nginget. Soalnya namanya unik-unik. Di Jawa nggak ada. Ada di sini kan Kepenuhan. Hulu nang Cilacap nggak ada Kepenuhan, anaknya Kebeken. Dari Tambusai saya langsung ke sini. Alhamdulillah tepat waktu sesuai dengan perjanjian, dan ternyata betul luar biasa. Jamaahnya dan keluarga besar dari Masjid At-Taqwa dan keluarga besar masyarakat TSM Muara Jaya semangat begitu luar biasa. Sekarang berarti perjanjian ngajinya gak usah sampai sore-sore, takut digigit ular. Mau sebentar apa lama? Sekedap nopo dangu? Wong Jawa kabeh ini. Sing sedelo apa sing suwe? Suwe ukuran Muara Jaya berapa jam? 5. Berapa? 3 jam. Berarti naik setengah 3, turun jam 5 sore. Tuh ngundang apa ngontrak sampean, Bu? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Napas kita hari ini langkah jenengan sampai sini amat sangat didambakan oleh orang yang sedang di alam barzah. Maka kita baru bisa mikir pinter, yang di alam barzah sudah mikir cerdas. Nek iso ngomong dheweke ngucap sinang alam kubur, ya Allah tolong bangkitkan saya lagi. Saya kepingin hidup di dunia, saya kepingin dandani amal. Begitu kata si mayit. Tapi ternyata kita datang di dunia dengan keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah, dengan keadaan yang baik. Berarti kita pulang ke ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah. Kita datang ke dunia dengan keadaan yang selamat, maka kita pulang ke rahmatullah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan yang selamat. Maka antara datang sampai pulangnya, antara ini disebut hidup. Hidup ini kita nggak tahu. Fa idza jaa ajalluhum la yastadkhiruna sa'atan wa la yastadkhimun. Kalau sudah datang ajal, maka ternyata nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundur walaupun sesaat. Namanya mati datangnya tidak terduga dan tidak disangka-sangka. Bisa panjenengan duluan, mumpuni belakangan, bisa. Kulo keri jenengan duluan, monggo saya ikhlas. Ikhlas, Bu. Namanya mati datang tidak disangka, tak terduga. Sertifikat renang ora kanggo. Halo. Halo. Sertifikat renang ora kanggo, Bu. Tuh. Putranya Pak Gubernur Jawa Barat, putrane Pak Ridwan Kamil, almarhum Aril, punya sertifikat renang. Berarti tidak hanya bisa, tapi mampu berenang, bisa ngontrol diri sendiri, bahkan menyelamatkan orang lain apabila ada yang tenggelam. Punya sertifikat renang. Tapi nyatanya nggak kanggo. Wong Allah menghendaki putrane Pak Gubernur Jawa Barat sedo dalam keadaan syahid akhirat. Sedo dalam keadaan tenggelam, sertifikat renang ora kang. Apa maning sampean cuman sertifikat vaksin?
Udah vaksin belum? Udah vaksin berapa kali? 2, 3. Udah divaksin 3 kali. Buanter temen kok. Mesti gara-gara BLT sama PKH nih. Enggak, ini karena kita warga yang baik sehingga panjenengan cepat vaksinnya. Gitu ya Bu ya. Apalagi yang cuma dapat sertifikat vaksin, ternyata yang namanya mati. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sakitnya orang sakaratul maut bagaikan perut dikoyak-koyak duri salak, bagaikan perut digergaji, bahkan sakitnya bagaikan daging dikelupas. Maka ternyata di dalam kitab Mukasafatul Qulub 100 hari hendak meninggal dunia wafat, dia ngasih ciri-ciri tanda-tanda sama kita yang masih hidup. Cuman terkadang si jenazah, calon jenazah lupa, keluarganya pun terkadang gak ingat. 100 hari hendak meninggal dunia, menurut kitab Mukasafatul Qulub, calon jenazah ngasih tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Pertama, setelah asar, baik orang yang sholat ataupun tidak, setelah asar di kepala kerasa sakit 1 titik pusatnya, kerasa sakitnya itu sampai mak teng teng bahasa Riau apa ya teng? Kalau Cilacap teng-tengan, celeng-celengan. Bahasa Riau apa tuh kalau teng? Sama. Setelah asar 100 hari mau meninggal dunia, kepala itu kerasa sakit 1 titik pusatnya, mateng. Diwedangi kopi nggak sembuh, dikasih minum bodrek pun nggak sembuh. Karena ternyata ini ciri-ciri menurut kitab Mukasafatul Qulub 100 hari hendak meninggal dunia. Yang kedua, masih di dalam kitab Mukasafatul Qulub 100 hari hendak meninggal dunia, telinganya ketika ditekuk baliknya itu lambat. Kalau ibu kan pakai jilbab nih, susah ya. Mohon izin Pak, bisa praktek nggak ya Pak? Pak Banser praktek. Pak Camat datang nggak nih Pak Camat? Yang mana Pak Camat? Oh ya, mohon izin Pak Camat Kepenuhan Hulu. Pak Camat kan nggak pakai jilbab ya Pak Camat ya? Mohon izin Pak Camat, saya mohon bantuan. Ini mah bantuannya ringan-ringan saja. 100 hari mau meninggal dunia. Di dalam Mukasafatul Qulub, telinganya kalau ditekuk baliknya lambat. Pak Camat boleh praktek ya Pak? Telinganya ditekuk, alon-alon aja Pak, santai ditekuk, lepasin. Masih banter, 100 dinane si punjul. Aman. 100 dinanya masih punjul. Aman Pak Camat. Terima kasih bantuannya ya Mat. Mat Pak Camat maksudnya. Yang ketiga, 100 hari hendak meninggal dunia, si calon jenazah udah ngasih ciri-ciri. Hidungnya pesek. Wah. Body shaming ini. Ya Allah, yang pesek jangan tersinggung ya Bu ya. Bukan saya yang ngomong. Nih Banser depan sendiri nih. Yang pakai kacamata kuda nih. Yang pesek jangan tersinggung. Justru orang pesek itu makhluk Tuhan yang paling seksi. Pertama, ngirit ambekan. Yang kedua, nek ngambung langsung nempel tembok. Jangan ngomong pesek, ini juga ikut tersinggung Pak Banzer. Maka di dalam kitab Azkarun Nawawi disebut orang yang kufur. Halo, assalamualaikum. Panasnya serengenge ditanggung bareng-bareng. Panasnya hati salai dewek-dewek. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab Azkarun Nawawi disebut orang yang kufur
Kufur itu melalaikan nikmatnya Gusti Allah, yaitu orang yang suka menjelek-jelekan nasab, suka menjelek-jelekan keturunan. Kadang-kadang maaf nih, kita membuli dengan tanpa kita sadar, ternyata kita jadi orang kufur. Ada orang tua salah kaprah, anaknya lahir cewek, ibunya mau muji anak sendiri, lupa gak nyebut namanya Gusti Allah, malah sampai muji anak sendiri bilang begini, iya Allah, bocah ayu temen anak esopo, apa lali gue nikawe. Anak sendiri ngomong, iya Allah, bocah ayu temen anak esopo, lah karo anak dewe kok sanksi. Itu agak masih mending Pak. Lebih parah lagi, banyak orang tua gak sadar, anaknya rewel, bapaknya ngucap, bocah diomongi angel, dasar anak setan. Sing setan siapa? Kadang saya juga kasihan banget sama setan Bu. Saya dengar kabar besok awal Februari 2023 setan gue pensiun gasik. Gegara sekarang setan udah gak punya kerjaan Pak. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang banyak manusia kelakuannya lebih biadab ketimbang setan. Kemarin tuh di Serang Banten ada anak mantu lanang demenan karo mertuane. Setan gak? Setan gak? Lebih biadab ketimbang setan. Kemarin lagi, maaf, di Jawa Tengah ada anak kandung yang sampai tega membunuh ayah, ibu, dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Na'udzubillahi min. Maaf, nuwun sewu, diinterogasi oleh kepolisian, kenapa tega meracun keluarganya hanya gegara dengki sama kakak perempuannya yang ternyata diterima di luar negeri kuliah jalur beasiswa, sehingga ketutup dengki meracun keluarganya. Saya nggak habis pikir, ada anak sampai tega meracun dan membunuh orang tuanya. Padahal saya ngaji belum pernah dengar ada anak setan membunuh ibu setan, nggak ada. Berarti kan sekarang menungsanya lebih biadab ketimbang setan. Maaf punten, nun sewu jujur saja, kadang saya kasihan sama setan, mau pensiun gasik, udah nggak punya gawean. Sebenarnya setan itu cuma takut sama Gusti Allah, tapi akhir-akhir ini setan lebih takut sama manusia. Kemarin pas Cianjur gempa bumi Jawa Barat, kami itu Cilacap yang perbatasannya dengan Jawa Barat. Kami ikut provinsi Jawa Tengah dan Cilacapnya itu perbatasan ujung kulon. Dalam satu hari yang perbatasan langsung Ciamis, Tasikmalaya dan kota Banjar Patroman, itu sampai gempa bumi satu hari kerasa 2 sampai 5 kali dalam sehari. Nah saya ini kecamatan Kroyak, deket pantai selatan. Tapi walaupun saya deket pantai selatan, tenang, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Di kecamatan Serandil, pas Cianjur gempa bumi, ada orang hajatan lebar asar itu nanggap ebek, jaran ebek. Ibu tahu jaran ebek enggak? Kuda lumping. Orang sini nyebutnya apa ya? Jaran kepang. Cara Cilacap jaran ebek. Terkenalnya kuda lumping. Yang itu loh kerasukan setan, terus berani makan beling, berguling-guling di kobaran api, sampai makan paku, jalan di atas paku. Itu bisa melakukan hal itu katanya gara-gara kerasukan. Kan ada lagunya tuh, ada satu permainan unik sekali, orang naik kuda, kuda naik orang. Gimana lagunya, jadi pusing saya. Bentar. Orang naik kuda, tapi kuda, oh iya, namanya kuda. Apal kabeh ternyata. Lah setelah asar ada orang hajatan lagi nanggap jaran kepang.
Ternyata lagi ditabui sama gendingan tabui. Pong deng pong bur pong deng pong bur pong deng pong bur pong deng pong bur. Sambil mendem makan beling, ada gempa bumi, ora kerasa. Gimana mau kerasa Pak? Orang lagi mendem, orang mangan beling. Akhirnya di pantai selatan ombaknya lagi tinggi. Tukang deres siapa ya caranya? Sama di sini deres. Cuman deresnya deres kelapa buat gula Jawa. Jadi deres aren. Sini deresnya juga nyebutnya tukang deres. Atuh sekali Cilacap ketemu karo tanggane kene tukang deres. Jarang kepangnya lagi kerasukan setan makan beling, ada gempa bumi nggak kerasa. Tukang deres lihat di pantai selatan ombaknya tinggi, nggak seperti sewajarnya, akhirnya turun dari pohon kelapa langsung lari sambil teriak, tsunami, tsunami. Lah jarang kepang yang lagi makan beling ikut lari, sejarang kepangnya dibawa. Rame di kecamatan Kroya pada ngobrol, ternyata setan wedi karo tsunami. Orang makan beling karepe dewek. Katanya makan beling gara-gara kerasukan setan. Sekarang setan itu udah nggak punya harga diri. Aben-aben dina difitnah. Makanya benar mau pensiun gasik. Orang anak-anak sendiri nakal sendiri. Bapak kayak ngucap jari anak setan. Ada juga orang tua kadang salah kaprah, dasar bocah pelit persis kayak mbahmu. Ini disebut di kitab Azkarun Nawawi, orang yang kufur melalaikan nikmatnya Gusti Allah. Maka kita orang TSM belajar ngomong yang baik-baik. Kenapa kita orang tua harus ngomong yang baik-baik? Doa seorang ibu mustajabah, doa seorang bapak itu karomah. Maka di dalam At-Tirmidzi, Kanjeng Nabi Dawud di dalam hadisnya, salasun dakwatin, ada 3 doa mustajabatun, diijabah oleh Allah, la syakka fihinna, dan tidak tertolak langit. Doanya siapa? Pertama, doanya dakwatul walidi, doa orang tua terhadap anaknya. Saya ulang. La syakka fihinna, doa yang tidak tertolak langit. Yang pertama, dakwatul walidi. Saya ulang, dakwatul walidi, doanya orang tua terhadap anak. Tulis. Bu, bawa buku apa enggak nih? Biasaan. Sebelah belakang, assalamualaikum. Yang pojok, halo. Bawa buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Sebelah kiri, assalamualaikum. Bapak ke. Sini panggilnya bukan bapak ke ya? Tuan. Ramane siapa? Orang mana bocah. Bapak ke. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku apa enggak? Nah, bawa pulpen enggak? Ini saya salah tanya apa salah kerungu? Udah, saya tanya sebelah kanan aja lah. Bapak gue. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku apa mboten? Mboten. Betul pulpen apa mboten? Sama main di sono. Enggak bawa buku tapi bawa pulpen. Pundi pulpennya? Gimana? Kejagongan. Pulpennya kejagung. Duh,
Sampai sini sih nggak nyandak pikirannya. Udah nggak nyandak sih pikirannya Pak. Ya udahlah, yang nggak bawa buku pulpen nggak apa-apa. Ini hadis juga sudah sangat familiar. Niat kita adalah eling kinilingan. Begitu nggih Bu? Yang nanti makin panas, jenengan boleh cari lokasi yang agak lebih baik Bu. Di teras Masjid At-Taqwa, insya Allah masih ada lokasi. Tak nampak? Siapa yang tak nampak? Siapa? Awak? Awak nih? Tak nampak? Ya Allah, ini saya harusnya belajar sama Upin Ipin dulu nih saya sampai sini. Ya Allah ya Rahman, tak nampak mumpuni. Walaupun tak nampak, yang penting suaranya jelas Ibu. Oh, tak mantap. Tak mantap. Sudahlah, pusing-pusing ke Masjid At-Taqwa. Jalan ke Masjid At-Taqwa di teras, di serambiknya. Insya Allah masih ada lokasi. Jadi mohon izin supaya lebih adem. Ini kan sampai jam 5 sore ya Bu ya? Sampai jam 5 sore nanti. Dan ini alhamdulillah saya dapat titipan amanah dari panitia. Sebegini banyak dan panjangnya nih amanah dari panitia. Mohon maaf, ini panitia akan menyampaikan titipan amanah, disampaikan langsung oleh saya. Mohon izin Pak Camat, Forkom Pincang, Pak Kiai, para kesepuan, para keluarga besar sesepuh dari TSM Muara Jaya, ada amanah dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni, koyo surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ini teman nih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar TSM Muara Jaya. Sepanggung-panggungnya, setendanya, seseneknya, setransportasinya, sound systemnya, seamplop-amplopnya. Ini Pak Haji Lubi, saya paham. Kabar buruknya untuk ngisi kotak infak sodakoh jariah untuk kegiatan mobilisasi kemaslahatan TSM Muara Jaya. Duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Mau ditarikin sodakoh Bu? Mau ditarik jariah? Kira-kira kalau dimintai jariah ikhlas enggak ya? Betulan? Bener? Kalau ikhlas monggo Bu, ngerogoh sak dompet. Yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu disarutang. Bapak-bapak silakan ngerogoh sak katok. Oh bapak sarungan berarti ora katokan. Ya udah nggak apa-apa lah serogo-rogonya. Tapi dimulai dari saya dulu. Mumpuni juga kudu ngasih sodakohan. Kenapa saya kudu ngasih jariah? Kalau nggak ngasih jariah nanti tersiar kabar katanya Mumpuni Ustazah Jarkoni bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Jadi kudu saya dulu ngasih sodakoh jariah. Dari saya, mohon izin ini asisten saya yang jilbab biru, tapi walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Kalau Anda seikhlas dan semampunya, yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi burung merpati telurnya segede burung merpati, yang jadi burung emprit nggak usah memaksakan telurnya segede telur angsa, kasihan sampai dobolan. Sesuai kemampuan. Dah sekarang milih, kalau nanti sodako milih jadi angsa apa jadi emprit? Jadi emprit apa jadi angsa? Jadi angsa. Mentalnya orang kepenuhan hulu, mentalnya wong sugih. Cita-citanya jadi angsa, telur yang ukurannya paling gede. Berarti ukuran duit paling gede 100. Angsa 100, bebek 50, ayam 40, merpati 30. Berarti emprit berapa? 5.000.
Jauh banget kaceke. Ya kan burung merpati ngasih 30. Ya masa emprit cuman 5.000. Emasnya aja banyak, gelangnya dipakai, cincinnya sekeong-keong. Ya minimal jadi emprit kaji lah. Jadi emprit haji, monggo seikhlasnya panjenengan, kotak infaknya muter. Ini dimulai dulu dari saya. Saking kawula sak mangke muter sesarengan sinambi baca sholawat. Tapi jangan salah paham, kotak infaknya nanti keliling bukan untuk nambah amplopnya saya, Bu. Beda. Ini adalah untuk kemaslahatan TSM Muara Jaya untuk hari-hari berikutnya supaya ngajinya tambah semangat. Semoga saikhlas panjenengan, in ahsantum li anfusikum. Orang yang menanam hal baik pasti akan panen yang baik pula. Sinambi bocok sholawat kesane sodakoh kita bawa barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut. Maka saya mewakili keluarga besar TSM Muara Jaya mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing etok-etok turu tek dongakno lemu kaya sapiku. Makasih. Hari ini Anda sodako berupa uang, nanti Allah mengembalikan kepada Anda belum tentu berupa uang, tapi Allah mengembalikan dengan keadaan badan yang sehat, sehatnya walafiat, anaknya di pesantren soleh-solehah, keluarganya adem ayem tentrem, punya giroh semangat ibadah. Itu adalah ganti dari sodako Anda yang berupa uang. Maka alhamdulillah hari ini tidak hanya bapak-bapaknya yang dermawan, ternyata ibu-ibunya pun ternyata juga dermawan. Soalnya di dalam kitab Usfuriyah ada satu keterangan bahwa ternyata dulu zamannya Kanjeng Nabi ada seorang fatayat. Halo, assalamualaikum. Dicek dulu nih, habis sholat duhur ini waktunya koilulah, istirahat turunan leyeh-leyeh. Itulah kenapa kalau habis sholat duhur ngaji rutinan itu mata ngantuknya luar biasa, sampai kaki aja udah sedeku diselonjorin, ditekuk sebelah kanan, gubet sebelah kiri, puter ke belakang, rasanya kepingin udahan mulu ngajinya. Kenapa? Karena diganggu setan. Ini wayah-wayah begini, wayahnya koilulah, istirahat, lagi leyeh-leyeh ngaso. Jadi kudu saya harus ngecek dengan rutin. Karena ngantuk memang nikmat, tapi kalau ngantuk kan bahaya. Gedang kluduk godongi sengkleh, uang ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan ular, uang ngantuk manga karo. Assalamualaikum. Di kitab Usfuriyah, kitabnya kecil, tapi kalau dikaji itu gampang. Soalnya apa? Gampang dicari tuh kitab walaupun kecil. Tapi ada satu riwayat di kitab Usfuriyah, ada seorang fatayat di Madinah. Fatayat berarti perempuan usia 25 sampai 45 tahun. Soalnya kalau muslimat itu umurnya 46 sampai umur lansia baru tuh namanya muslimat. Kalau fatayat umur 25 sampai 45. Jadi kalau di TSM Muara Jaya ada ibu-ibu umurnya 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa, fatayat expired. Ini fatayat bapak ibunya telah meninggal dunia, Pak. Dan ketika sedang tidur, fatayat ini mimpinya bapak ibunya yang di akhirat telah meninggal dunia. Di akhirat tempatnya berbeda. Bapaknya tempatnya di sorga, tapi istrinya tempatnya di neraka. Kata ibunya fatayat tempatnya di neraka, tiap hari disiksa oleh malaikat hanya pakai secuil kain taplak, tiap hari nangkisi api neraka. Sang fatayat ini nangis,
kemudian manggil ayahnya supaya nolongin ibunya yang berada di neraka. Sang Fatayat teriak-teriak dari kejauhan manggil bapaknya yang di sorga. Pak, bapakku. Ternyata bapaknya di sorga ngejawab, namanya darurat, jaraknya jauh. Kalau jarak jauh cuman panggil pak pak, yang kedenger, jadi kudu teriak-teriak. Orang keadaannya darurat, namanya darurat mesti bengok-bengok. Toh, ganjel toh, toh, ganjel toh. Gawat truk kelapa sawit mundur, kenetnya disuruh turun, suruh ganjel. Toh, ganjel toh. Yang ketawa nih tahu yang lagi viral. Seperti halnya sang Fatayat di dalam mimpi teriak-teriak manggil ayahnya supaya ngejemput ibunya yang di neraka supaya bisa masuk ke surga. Tapi ternyata ayahnya dipanggil-panggil cuman senyum dari surga dan tidak mau nolongin istrinya. Sang Fatayat ngebatin, ya Allah, ramaku kon nulung ibune kok malah ra gelem ki, jangan-jangan bin waktu urip nang alam dunya hidup suami istri satu atap rumah orang pada saling cinta apa ya. Pikirannya begitu sang Fatayat. Akhirnya sang Fatayat melayu ke neraka, dia ingin nolongin ibunya, belum sampai ke neraka, baru sampai di depan pintu neraka. Sang Fatayat tangan kanannya di lengannya itu kecipratan api neraka. Gara-gara mimpi kecipratan api neraka, sang Fatayat terbangun dari mimpi. Setelah bangun malah tangan kanannya sengkleh. Bayangkan Bu, itu cuma mimpi. Cuma mimpi kecipratan api neraka. Bareng bangun tangan kanannya sengkleh. Sang Fatayat lari ke rumah Kanjeng Nabi minta diobatin. Setelah didoakan oleh Kanjeng Nabi, wasilah doanya sembuh seketika sang Fatayat, dan sang Fatayat cerita apa adanya kepada Kanjeng Nabi masalah bab mimpinya. Akhirnya Kanjeng Nabi menyimpulkan, kenapa bapaknya di sorga tapi istrinya ada di neraka? Karena ternyata Kanjeng Nabi menyimpulkan dalam satu kalamnya, bapak ibunya dulu hidup suami istri dalam satu atap rumah, tapi amaliyahnya berbeda. Suaminya senang sodako, tapi istrinya pelit medil, cetil bakhil, kucirin jelantir kayak upil kudanil. Setiap suaminya mau ngasih sodakohan, istrinya pasti negur, sodakoh terus. Nambah di tukang dodo sawit be kemaki. Kadese gede-gede nih sedina 150 arep sodako karo cah yatim. Kemutan anaknya pitu dadi wong kabeh, longkos dadi cempek. Dadakan nambah di tukang dodo sawit sodako karo bocah yatim. Kelingan bojone. Bojone kan kudu dipangani sego, dudu pangan krikil. Setiap suaminya mau sodako, istrinya negur begitu. Nih. Akhirnya apa? Akhirnya sang suami berada di sorga, istrinya berada di neraka. Maka mapunten Pak, bagi seorang suami yang yasir itu sugih, kaji lubis, yasir. Saya tanya beliau jujur, jangan panggil haji, saya belum berangkat haji. Berangkat hajinya tahun ini insya Allah, mau ngurus visa terlebih dahulu. Bersyukur Pak, sekarang udah gak ada batasan usia, bisa berangkat KB. Ibu pingin masuk kepingin masuk surga, pingin berangkat haji, udah daftar belum? Ya Allah, gimana ceritanya pingin berangkat haji belum daftar? Nabung dari sekarang, moga-moga bisa ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu hajah, amin Allahumma. Bagi suami yang yasir itu wong lanang sugih, tajir melintir.
Pangkalan Sawite telu Sultan Andara. Wong lanang sugih sodakoh ama istri sunnah, di lain ngasih nafkah, suami ngasih sodakohan, Mbak. Apa sodakonya suami yang yasir, suami yang sugih kepada istrinya? Yaitu 1 tahun membelikan baju untuk istrinya minimal 2 kali dalam setahun. Ibu-ibu sebelah pojok terus bilang, kue rungokna. Sampai rumah jangan buat gaman, Bu. Ini saya ngomong pakai dasar. Suami yang sugih membelikan istri baju, gak begini modelnya. Ini duit mah, sana buat beli baju, gak begitu. Tapi suami langsung ke toko baju, milih sendiri untuk dihadiahkan bentuk sodako kepada istrinya. Berarti di sini dibutuhkan wanita, seorang perempuan yang gede syukurnya, bukan yang qalilul syukriha li zaujiha, bukan wong wadon yang sukanya ngina ngecek karo wong lanang liya sampai madak-madakna karo wong lanange dewek. Sering kejadian kayak Pak si Lubis, Bos Lubis sugih, dunane pirang-pirang, bisa repakat kaji, kita begini-begini terus, langkah kemajuan, nyambut gawe Pak kerja, kemutan bapaknya bojorok karo aku kan mu modal kolor-kolor tok. Ya Allah, dibegitukan langsung, Bu. Itu namanya qalilul syukriha li zaujiha. Perempuan yang tidak bisa syukur atas suaminya ngesuk dadi penduduk neraka. Na'udzubillahi min. Berarti diperlukan wanita yang pintar muji suaminya. Dibeliin baju, ibunya ngucap, makasih ayang embet. Tapi punten Pak, selama aku hidup bersamamu, aku telah makmur. Makmur ke kanan, makmur ke kiri. Ini kalau beli baju jangan ukurannya S. Kalau size ukurannya S, ini cuman sampai dengkul Pak. Besok kalau beli baju yang ukurannya all size, warnanya yang smooth, jangan warna yang mencolok Pak. Nah, perlu perempuan yang gede syukurnya. Tapi bagi suami yang pas-pasan, maaf, suami yang ternyata gak terlalu sugih, ngasih sodakoh kepada istrinya, membelikan baju 1 tahun maksimal 1 kali, dah mentok tuh 1 kali. Ibu-ibu ngebatin lah, ngaeng. Ibu tahu ngaeng gak? Boro-boro, boro-boro ngaeng. Ya maaf Bu, gimana sampean mau dibeliin baju? Orang dikasih sodakoan aja gak dikasih sodakoan, jenengan baju pitung lemari kok. Muslimatan bikin seragam, fatayatan bikin seragam, rebanaan bikin seragam, habsian bikin seragam, yasinan bikin seragam, TSM bikin seragam, sampai nganter anak sekolah, yang sekolah anaknya, yang seragaman ibunya. Baju sampai 7 lemari, senam bikin seragam, goes bikin seragam, orang ngerumpi aja dibikinin seragam. Pancenin wong wadon kurang gawean, nanti ngerumpit digawe seragam. Tuh lihat bapaknya tuh, dari tahun 2017 itu baju 1 multifungsi. Buat kondangan, hajatan, takziah, jumatan, RT-an, sholat jamaah, sampai kemarin adol pitik maring pasar. Lambine itu mulu aja gambar partai. Masih rada mending gambar partai, kadang gambar obat semprot. Gak pernah protes, malah suami dianjurkan ngasih sodako, bentuknya membelikan baju. Tapi bagi wong lanang yang pas-pasan
ngasih sodako baju pun tidak mampu, maka sodako suami yang terbaik sebelum sodako ke masjid, sebelum nyodakoi anak yatim piatu, maka sodakoilah istri dengan cara setiap pagi ngecup kening istri 3 kali. Dikasih tahu jenengan nggak percaya, ini baru ada nih bune kalau pagi sing rajin, sing ayu, sing wangi, keleke semprot pakai minyak wangi. Wong wadon mabuk minyak gas, handok telung rendang ora dipe. Pantesan dari tadi bapaknya batuk menggerekkan bubu. Cantiknya jangan cuma berangkat muslimatan, mangkat kondangan boleh celakan lancipnya kayak celirit Madura, gincuan kan delek kayak waklohan, beli hajatan kondangan udan deres bawa payung, celakin blobor persis kayak gerandong. Di rumah yang rajin, yang ayu, yang wangi, keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke barat-baratan. Suami mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur, walaupun pagi belum mandi, yang penting rapi, remanya, rambutnya udah disisir, sementara dijilbabin, diantarlah suami ke depan pintu, kecup tangannya, kok ternyata bapak lupa nggak ngecup kening ibu yang ngingetin, Pak sodakoh. Loh, ini kan solusi Pak, ngasih sodako sama istri baju sampai nggak kuat, minimal panjenengan ngasih sodako paling murah tapi paling romantis, ngecup kening istri berapa kali? 3 kali. Jangankan bocah, malaikat rahmat betah di keluarga yang pada harmonis, tapi kalau suami istri tidur bareng sampai adu bokong, sebelah madep nengen, sebelah madep ngiri. Jangankan malaikat, bocah nggak betah di rumah kalau uring-uringan tiap hari. Maka inilah dimulai dari keluarga yang suka sodako, bahkan TSM, wongnya sugi-sugi yang ngebangun TSM. Orang yang bangun TSM orangnya dermawan, tapi kenapa panjenengan ditariki sodako niki supaya kangge ngurip-urip TSM, panjenengan pengasih sodako dari ini, sodako yang buat nolak bala, narik rizki yang gawa manfaat beto barokah. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Ini ngajinya betul sampai jam 5 sore. Ya Allah, mangas banget wong kene. Berarti ngajinya sampai 2,5 jam. Pak Haji, ngapunten Kiai, di TSM Muara Jaya ada mubalek ceramah 2,5 jam ada. Di senyumnya Pak Kiai mencurigakan nih. Saya mau tanya sama Pak Camat. Pak Camat, udah kondur ini? Oh, ganti lokasi. Maaf ya Pak, baru kali ini ada camat dijemur soalnya. Mohon maaf ya Pak Camat ya. Pak Camat dari tadi dijemur. Ini berarti orang Muara Jaya orangnya hebat-hebat. Berani jemur camat, Bu. Mohon maaf Pak Camat, mohon izin. Ngapunten, langsung dipasang tendanya sementara supaya nggak terlalu panas. Mohon maaf, panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya dan tidak menyangka yang datang akan sebegini banyaknya sampai Pak Camat ikhlas panas-panasan. Saya mau tanya Pak Camat, di Kecamatan Kepenuhan Hulu, adakah mubalek ceramah sampai 2,5 jam? Ada Pak Camat? Ada. Waduh, kiai siapa tuh? Nyong. Ya udah, nggak apa-apa. Ngajinya sampai jam 5 sore. Ya,
Kalau nanti panjenengan pulang duluan bukan salah saya. Kalau sampai ada sing menyat disit alias berdiri dulu bukan tanggung jawab saya. Ngono cokot ula. Salasun dakwatin, ada 3 doa mustajabatun diijabah oleh Gusti Allah, la syakka fihinna, tidak tertolak langit. Yang pertama, doanya seorang ibu terhadap anaknya, dakwatul walidi, doanya ibu mustajabah, doa bapak adalah karomah. Sorga di bawah telapak kaki ibu, tapi barokahnya anak di telapak tangannya bapak. Inilah kenapa seorang ibu dilarang ngomong jelek kepada anaknya. Bayangkan bu, ibu hamilnya saja disebut tirakat. Anak lahir walaupun anaknya tukang deres, tukang dodo sawit. Di sini tukang deres ada ya, tukang deres. Sekalipun anaknya tukang deres, ibu pasti doanya bagus. Anaknya supaya lebih mulia ketimbang orang tuanya. Udang anaknya nimang-nimang. Anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Padahal anak itu tukang deres. Kepingin anaknya lebih mulia ketimbang orang tuanya. Jadi ibunya ngucap anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Ya gak mungkin dong nimang-nimang sambil ngucap tukang deres, tukang deres, tukang deres, tukang deres. Walaupun memang hasilnya anaknya tukang deres. Doa ibu mustajabah, doalah yang baik-baik. Maka amat sangat pantangan ketika ada seorang ibu ngucap jelek amanatnya. Jangan sampai anak bikin mangkel hatinya orang tua. Dan jangan sampai orang tua keperucut ngomong jelek sama anaknya. Takutnya ada malaikat pas lewat, ada wali lagi lewat, derek mengaminkan doa, melahirnya doa jelek yang dikabul. Na'udzubillahi min. Yang kedua, disebut doa yang mustajabah, yaitu doanya orang yang wada'watul mazlumin, doanya orang teraniaya, doanya orang terzalimi. Anda jangan berpikir bahwa apa yang kita perbuat hanya kita yang akan menerima balasan, tapi seanak cucu pun bisa menerima apa yang jadi kelakuan kulon jenengan. Di Cilacap ada satu semboyan, entah baik entah buruk kelakuan orang tua, orang ketemu awak bakal ketemu anak. Artinya kalau nggak diri sendiri yang akan menerima, seanak keturunan pun akan menerima balasan. In ahsantum li anfusikum. Wong nandur baik mesti bakal panen baik. Orang nanam jelek pun akan mencicipi apa yang jadi tanamannya. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang tomak minanas. Siapa tomak minanas? Orang yang suka zalim kepada harta orang lain, zalim sama hartanya wong liya. Sampai-sampai ada rentenir, tukang ngerolas na duit, tukang mana no duit. Maaf, wong nembung utang berarti tandanya lagi butuh. Betul? Betul. Mau bilang utangnya aja perlu mental yang kuat. Udah nembung, ternyata yang diutangin bilang, ngapunten ge, lagi paceklik, lagi nggak ada duit. Si nembung utang mundure isine luar biasa, maluknya luar biasa. Betul? Betul? Loh kok ada tega orang jadi rentenir, boro-boro tetangga utang ditalangin dulu, tetangga utang sengaja dia cari untung, tetangga nembung utang 10 nerimanya cuma 9, nyarutangin 15. Licik nggak? Licik nggak? Toma minanas. Karena bentuk saking ngersani Gusti Allah, sebab suka minteri hartanya orang lain, ngakai hartanya orang lain. Berangkat ke kebun sambil bawa pacul ngenangi patoknya dijejak. Kebun tetangga tambah ciut, kebun sendiri tambah lebar. Ada di sini orang begitu? Ada di sini orang begitu? Mangkat orang wonge. Toma minanas.
Pete si pendul ditebas-tebas no. Lamon si lamon pendul kembang pete jadi pete betulan. Orang bunganya pete hujanan sedikit aja ambrol kabeh. Pelama si pentil tebas-tebas no. Lamun si lamon pentile sopo. Ini lagi cerita pentile pelembu Sartina. Pentile sopo. Pelem masih pakel, masih muda ditebas-tebas no. Lamun si lamon pakelnya jadi pelem temenanan. Orang baru gede sedikit nggak diberongsong aja dipangan kampret. Toma minanas. Ngakali hartanya orang lain, kena azab dari ngarsane Gusti Allah. Jadi pedagang curang, nimbang minyak sekilo kudunya 10 ons tapi cuma 9 ons. Toma minanas. Barangnya nggak bagus ditaruh di tengah, yang bagus-bagus ditaruh di pinggir. Sing bosok nang tengah, sing ngaju nang pinggir, ngapusi sama pembeli. Toma minanas. Digaji masyarakat, dipilih masyarakat, harusnya jam 8 pagi udah ngelayanin masyarakat. Jam 10 isuk ke siung kamu nang omah medan kopi kalau nyekel HP. Toma minanas. Bukan kades ini, kades sono. Isor langit aja. Dilacak. Lurah kurang kayak gue, lurahe ngono. Isor langit aja. Jam berapa? Jam? Ini saya tanya betulan jam berapa? Jam 2? Jam 2? Jam 4? Siapa ngomong jam 2? Toma minanas. Jelas-jelas jam 4, bilangnya jam 2. Toma. Minteri mumpuni soalnya. Maka jadi orang jangan sampai kita berpikir bahwa yang baik hanya menerima amal baiknya, putune enggak keikutan. Ternyata tetangga pun bisa ikut nerima hal baiknya. Sampai seanak keturunan bisa nerima apa yang dilakukan oleh orang tua. Percaya nggak percaya, di dalam tafsir Sawi ada seorang laki-laki namanya Mus'ab. Saya ulang, Mus'ab. Siapa bu? Mus'ab itu bapaknya Firaun. Ternyata bapaknya Firaun telah menjadi orang kaya dari sejak zaman dulu. Saking kayanya adalah peternak sapi. Sapinya jumlahnya ratusan ekor. Satu ketika Mus'ab ini diuji oleh Gusti Allah. Istrinya sampai puluhan tahun gak hamil-hamil. Dan ternyata saking lamanya gak hamil, Mus'ab ini dengki sama orang meteng. Setiap ada orang hamil kok lewat, diomong jelek sama Mus'ab. Wong wadon meteng bae. Ingin nambah meteng siki meteng maning. Pernah nambah babaran wis lagi blendung. Ketenger ke wong wadon senenge meteng nggih. Nek wong kok seneng meteng berarti tandane dibalangi sarung tok langsung meteng nggih wong. Setiap ada orang hamil lewat diomong jelek sama Mus'ab. Gak cuman sampai situ, sapinya hamil diamuk. Diamuk tahu nggak diamuk? Digebukin. Sapinya meteng digebukin sama Mus'ab. Saking dengkinya sama yang namanya meteng. Akhirnya satu ketika ada sapi yang lagi digebukin, si Mus'ab sambil ngomong, sapi meteng baik, lagi majikannya nggak meteng-meteng. Tapi ternyata tuh itu sapi dirahmati oleh Allah. Sapinya bisa ngomong kayak manusia. Sang sapi ngucap, Mus'ab, iya saya pancen hewan, iya saya emang sapi, tapi saya hari ini dirahmati oleh Allah bisa ngomong kayak dirimu. Maka tolong saksikan sumpah saya hari ini. Saya ikhlas didolimi oleh sampean, saya ikhlas digebukin sampean, tapi tetap saya berdoa besok istrimu bisa hamil. Tapi istrimu hamil, anakmu terbuat dari sudut
pojoknya neraka. Saya ngomong begitu aja merinding saya, Bu. Ternyata hewan punya perasaan. Kan ada lagunya tuh. Kalau sapi bisa ngomong. Bukan itu lagunya. Berarti lagunya udah ganti, Bu. Ternyata sapi pun punya perasaan, dirahmati oleh Allah bisa ngomong. Dia sapi ngucap, iya saya ikhlas digebukin, tapi saya tetap bersumpah besok istrimu bisa hamil, tapi anakmu terbuat dari sudut pojoknya neraka. Begitu kata sapi. Kata Mumpuni. Kata Mumpuni. Tapi sapi yang ngomong. Begitu kata Sapine. Bukan Sapine Mumpuni, itu sapinya Mus'ab. Kok jadi mumet saya? Ini efek ngaji kesorean, Bu. Begitu kata sapi yang disampaikan oleh Mumpuni, saya sendiri tukang ceramah dilawan. Ternyata ini kenapa, Bu? Adat di tanah Jawa, entah saya belum tahu di Provinsi Riau. Di Pulau Jawa ada adat istrinya lagi hamil, maka suaminya gak boleh sembarangan ngebunuh hewan. Maaf, di Riau sini ada adat begitu, buat teriak Kiai. Ada. Sama istrinya lagi hamil, suaminya gak boleh sembarangan ngebunuh hewan. Nembak manuk gak boleh, tapi megang manuk boleh. Loh, kok ketahuan jenengan? Ya bener kan? Kalau istrinya lagi hamil, suaminya gak boleh sembarangan ngebunuh hewan. Berarti kan bener nih saya ngomong. Berarti nembak manuk gak boleh. Kalau cuman megang boleh. Nah terus jenengan ngetawain apa? Ini man jenengan yang pikirannya kesana-sana. Udah cari yang lain. Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarang ngebunuh hewan. Nyetrum belut nggak boleh, tapi pegang belut boleh. Nah, ketawa lagi sampean. Ini sudah pusing cari contoh nih. Pokoknya baik manuk, baik belut. Ini lagi cerita manuk sing ono matane. Setiap hewan gak boleh sembarangan disiksa, apalagi istrinya lagi hamil. Berarti artinya Islam ini menjunjung tinggi yang betul namanya rahmatan lil alamin. Karena paham namanya hewan pun punya perasaan, punya nyawa. Sampai orang yang beli hewan kurban saja, namanya sapi, hewan kambing, ayam mau disembelih harus pakai senjata yang telah diasah terlebih dahulu. Khawatirnya kalau belum diasah malah justru sapi, hewan yang disembelih merasa terdolimi, kemudian doa yang jelek-jelek. Maka kalau istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarang ngebunuh hewan, bukan sekedar tradisi, tapi pakai dasar yang begitu jelas. Salah satunya di tafsir Sawi. Mus'ab kena sumpahnya sapi, dan ternyata sapi udah ngucap besok istrimu hamil, tapi anakmu terbuat dari sudut pojoknya neraka. Apa jawabannya Mus'ab? Mus'ab ngomong, ya apa-apa sing penting meteng. Dasar wong nyebelin, Bu. Sampai kelakuannya aja nyebelin semua. Sampai rumah maaf Mus'ab punya syahwat dengan istrinya, kemudian kumpul, beberapa waktu kemudian istrinya hamil. Dan baru hamil 8 bulan, kurang 1 bulan setengah mau babaran melahirkan, ternyata Mus'ab mati. Jadi istrinya belum melahirkan, lagi hamil tua, ternyata Mus'ab mati. Akhirnya istrinya Mus'ab, dia hidup seorang diri dan melahirkan seorang bayi laki-laki, diberi nama oleh ibunya, yaitu anaknya diberi nama Walid, melebuhkan Fir'aun. Nama aslinya Fir'aun adalah Walid bin Mus'ab. Ternyata Walid ini lain daripada bayi lainnya. Yang lain bayi lahir belajar berangkang, deweknya udah duduk ungkang-ungkang. Yang lain belajar makan pisang, deweknya makan
jangan. Sampai-sampai gak pernah sakit, boro-boro kepalanya pusing, boro-boro badannya panas, boro-boro batuk pilek. Penyakit cuman sekedar sakit perut aja gak pernah. Karena memang lain daripada yang lain, karena sumpahnya sapi. Setelah remaja, yang lain belum balik, dia sudah akil balik terlebih dahulu. Sehingga ketika remaja nakalnya luar biasa. Hobinya maksiat, senangnya judi, sukanya mabok-mabokan. Satu ketika ibunya mangkel, ibunya ngucap, "Ya Walid, kamu namanya bagus tapi kelakuannya jelek." Akhirnya Walid ngucap, "Gak usah ikut campur mah, saya bisa ngurus ayah sendiri. Ana aunul syahwati, saya bisa ngatur nafsu saya sendiri, saya bisa ngontrol nafsu saya sendiri." Akhirnya ibunya mangkel, "Ya, gak saya panggil Walid lagi kamu anak, saya panggil kamu Aun." Aun itu artinya macam-macam syahwat. Sing akhirnya Walid ini menang judi, menang lotre, dan dia sugih jadi raja. Karena gak pernah sakit dia mengaku Tuhan, bahkan mengganti namanya dari Walid menjadi Fir'aun. Fir artinya lari, Aun itu artinya macam-macam syahwat. Jadi Fir'aun adalah orang yang suka ngeburu nafsunya dunia. Dan ternyata kalau kita kepanasan dikit pusing, kehujanan dikit meriang, itu wajar Bu, karena kita manusia. Justru kalau ada orang gak pernah sakit, waduh, jangan-jangan keturunannya Firaun, repot lagi. Maka punten maaf, hari ini sebenarnya ingin menyampaikan yang begitu macam-macam temanya. Tapi hari ini temanya adalah santunan anak yatim, yatim piatu plus pengajian akbar bersama TSM Muara Jaya. TSM ini adalah taman suarganya masyarakat, sehingga hadirnya Anda di sini adalah ikut berkontribusi direct amar ma'ruf nahi mungkar. Yang belum ikut TSM, monggo direct TSM sesarengan. Kalau TSM rutinan ngaji setiap bulan, apa setiap hari ngaji? Setiap minggu. Minggu apa Ahad? Ahad apa minggu? Ya Ahad lah, masa qul huwallahu minggu. Oh, bukan hari Minggu, tapi hari Kamis. Setiap hari Kamis TSM ngajinya di Masjid At-Taqwa juga sini. Oh, tiap rumah. Saya baru paham, saya kira TSM itu tempatnya di Masjid At-Taqwa. Ternyata setiap rumah warga masyarakat di Muara Jaya, begitu. Alhamdulillah, pantesan yang hadir datang luar biasa. Saya minta semua tepuk tangan dulu untuk keluarga besar TSM Muara Jaya. Saya ngajinya insya Allah udah cukup, nggak jadi sampai jam 5 sore Bu. Khawatir mau dicokot tuh enggak. Saya nggak tanggung jawab. Soalnya hari ini tadi saya naik 2:30 dan ini alhamdulillah sudah jam 4 lebih 10 menit. Insya Allah sampun cukup. Maka hari ini satu kehormatan saya ngaji di Muara Jaya yang rawuh begitu luar biasa. Dari Forkom Pincang dan keluarga besar pimpinan TSM Matur Sebasun Sangat, Pak Kiai, Pak Haji, dan takbir Masjid At-Taqwa, tentunya juga para algnia. Sebentar ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Diterima. Oh, diterima. Siapa yang jawab tuh? Makanan saya punten. Hari ini doakan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Nopoteni Romo Kiai untuk rasa takdim kami santri kepada para masyayikh. Yang pertama Pak Camat Kecamatan Kepenuhan Hulu, Pak Kapolsek Pak Daramil, terima kasih. Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Kepenuhan Hulu dan keluarga besar para masyayikh dan Vidya Surya dan keluarga besar keluarga TSM Muara Jaya matur sembahsun matur nuwun. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita semua selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan zuriat soleh solihah, warga masyarakat yang ahlul ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma.
2 sampai 3 menit saja kita hikmat mengaminkan doa nanti akan dimami langsung oleh Bapak Kiai ataupun Rama Kiai untuk rasa takdim kita santri kepada para masai. Dari saya terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah doa mudah-mudahan Anda pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Allahumma usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Romo